dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Sebagai kesimpulan terakhir, saya minta kepada Narsu untuk memberikan apa solusi yang paling efektif dalam waktu dekat. Jangan sampai 20 juta pekerja ini terancam PHK. Pertama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata. Silakan Pak. Usulan konkret apa? Jadi konkretnya gini Pak. Judicial review KMK harus berjalan, tapi sambil berproses kami sudah menyiapkan apabila Pemda nanti akan menagih, memaksa kita bayar, langsung kami akan ketunkan. Jadi kami akan minta putusan sela. Selama berproses di MK, maka putusan sela itu kita harapkan kita dibebaskan. Masalahnya di MK itu, kayak yang baru masuk itu hanya minta SPA dikecualikan, itu dari Bali. Itu nah, baru dari kami minta pasal 58 ayat 2 sudah masuk? Dibatalkan. Dalam proses Bang. Dalam proses? Bulan ini kita masukkan. Itu. Jadi itu yang kita secara cepat langkah kami itu. Kalau saya berpendapat lebih tepat adalah Perpu. Karena itu kewenangan mutlak prerogatif Presiden. Nah itu yang bisa bicara Bang Hotman aja. Terima kasih. Pak Ruben, apa usulan konkret untuk mencegah pariwisata, untuk mencegah Bali sampai kosong karena sudah kalah sama Thailand sama Dubai? Iya. Memang kalau saya berbicara dengan teman-teman pelaku industri dalam jangka waktu 2 minggu ini sendiri, ternyata memang sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sudah terjadi penurunan, itulah akibat ulah kamu ya. Juga kepada industri-industri pendukung ya, industri makanan minuman yang mensuplai kepada industri hiburan ini. Ya. Kalau bicara apa solusi jangka pendek dan saya lebih suka membagi ini menjadi solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa Pak? Jangka pendek tetap saya melihat pasal 101 itu masih bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Hanya sementara? Hanya sementara. Tapi itu akan menimbulkan kolusi karena kasuistis. Minta ke Pemda. Ya, itu akan menimbulkan kolusi bagi hasil nanti. Kita tidak berada dalam kondisi yang ideal Bang Hotman. Setiap tidak berada dalam kondisi ideal pasti risiko ada situ. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa risiko itu tidak ada, pasti ada risiko itu. Solusi jangka pendek ini bisa dibarengi dengan upaya teman-teman di industri hiburan dengan mengupayakan jangka panjang yaitu upaya hukum review maupun meminta kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terima kasih. Oke, sekarang kepada yang sudah menangis yaitu Ibu Inul, apa usulan kamu di segmen terakhir ini? Iya, usulan saya adalah ketika bikin undang-undang seharusnya kita harus didudukkan bersama, baik itu dari SPA, dari karaoke dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau bisa nih bikin peraturannya itu dibedakan, mana karaoke keluarga, mana karaoke eksekutif, mana SPA. Jadi jangan sampai dipukul rata karena kegiatan dari tempat-tempat tersebut itu beda gitu. Jadi harapan saya itu aja sih Bang. Itu aja. Kalau untuk jangka pendek dulu, itu untuk jangka pendek agar jangan 40% tidak diberlakukan. Apa himbauan kamu kepada Pak Jokowi? Saya minta ada Perpu dibatalkan Pak, jangan ditunda secepatnya karena tagihan untuk bulan depan ini sudah sampai di perusahaan saya. Jadi saya menunggu ini jawabannya jangan sampai digantung. Itu aja sih Bang. Oke, Pak Haryadi ada lagi nggak? Benar-benar setuju nggak bahwa yang paling tepat itu adalah Perpu karena tidak ada yang bisa menghalangi Presiden mengeluarkan Perpu? Ya, tentunya kita sangat setuju ya Bang Hotman. Hanya kan masalahnya apakah Presiden akan berkomitmen mengeluarkan itu kita belum tahu ya. Tapi tadi menjawab Mbak Inul yang sudah ditagih. Jadi kami berharap nanti GIPI dengan asosiasi Aperki kita akan melakukan koordinasi. Yang udah ditagih kita minta langsung melakukan tun Bang. Jadi melakukan tun untuk mendapatkan putusan sela bahwa selama ini kita masih dilakukan adanya judicial review oleh GIPI kepada MK itu tidak boleh ditagih dulu. Atau berlaku yang lama, tarif yang lama gitu. Tapi namanya proses gugatan itu serba tidak pasti.
Anda minta ketun belum tentu keluar putusan sela. Akhirnya kan terombang-ambing. Makanya saya bilang upaya hukum itu tidak ada kepastian dan jangka lama. Ya. Atau kalau memang teman-teman semua setuju, ya kita melakukan boykot. Itu salah satunya. Ya kan Gimana? kita kalau memang nggak bisa ini gimana? Kalau semua nggak ada jalan keluar, Ya. saya rasa ini kan suatu gerakan sipil juga ya. Kalau memang udah setengah mati orang benar-benar situasinya seperti itu, mungkin GIPI akan mengambil posisi. Tapi Anda benar-benar setuju 40% pajak dari pendapatan kotor benar-benar tidak masuk akal sehat. Sangat tidak masuk akal sehat. Tadi Mbak Inul udah menyampaikan nih struktur cost-nya udah paling jelas ya, udah dihitung-hitungannya seperti jelas. itu. Ya. Jadi kan udah jelas, nggak mungkin Bang. Nah sekarang tadi pertanyaannya kan kalau hukum ini susah, ya udahlah GIPI yang paling depan nih, yang mengkonsolidasikan semuanya. Ya udah kita sama-sama boykot aja sekalian. Untuk sementara waktu kita berproses ya kan, bukannya niat kita mau ngemplang loh ya. Kita akan membayar sesuai dengan tarif lama, tapi tadi kita tidak ikutin tarif baru. Terpaksa seperti itu. Maka tadi saya bilang, ini implikasinya serius loh masalah undang-undang ini. Pada saat menyangkut keberlangsungan usaha yang antara hidup dan mati, pasti mereka akan fight. Dan itu message yang paling penting sekarang ya. ini seolah-olah disalahkan pemerintahan yang berkuasa yang salah. Tidak, saya Terjadi ini dipakai sebagai sekarang ajang bahan kampanye sekarang oleh pihak yang berlawanan. Gini, Bang Hotman, kalau saya tidak masuk sana ya, ini masalahnya cuma simpel kok. Masalahnya ada suatu proses yang dilakukan dengan tidak cermat, tidak melibatkan dengar pendapat dengan Anda publik. mengatakan Komisi 11 Bukan. dan Kementerian Keuangan tidak cermat? Saya rasa begitu ya, kalau melihat seperti ini, karena kita nggak pernah tahu, nggak ada RDPU tuh. Kita nggak pernah dipanggil. Apa memang tujuannya agar tidak boleh ada karaoke, tidak boleh ada klub, ya kalau tutup aja sekalian ya. Nah, yang itu yang harus dibuka. Tadi Bang Ruben kan menyampaikan, beliau udah baca naskah akademiknya sih belum baca. Beliau sampaikan bahwa tujuannya salah satu pengendalian kan. Nah, yang kita nggak tahu nih pengendaliannya mau mengendalikan apa? Apakah memang betul jasa hiburan ini mau dimatikan semuanya, ya kan? Nah, kita belum jelas ini, Bang. Gitu. Ada beberapa menteri WA ke saya, bahkan gubernur WA ke saya, pakai aja pasal 101 undang-undang, minta keringanan dari gubernur atau dari Pemda. Dan Anda tadi mengatakan itu kasuistis, itu bisa menimbulkan kolusi, dan itu jangka pendek. Setuju? Jadi bisa juga nggak diminta, Bang Hotman. Bisa secara jabatan. Iya. Secara jabatan dalam arti adalah pengusaha ini tidak perlu meminta pemerintah pemerintah daerah melihat dinamika yang terjadi sekarang bisa menerbitkan peraturan kepala daerah. Mana ada Pemda yang mau 40% dikurangi menjadi 25%? Nggak ada yang mau. Ya, hampir pasti nggak ada yang mau. Kalaupun dikasih diskon 2%, 3%, 5%, nggak ada gunanya. Oke? Kita ada berapa menit lagi nih? 1 menit. Oke. Inilah akhir dari diskusi kita ini. Sebagai kesimpulannya adalah satu. Kalau memakai jalur minta keringanan ke Pemda, yaitu pasal 101 undang-undang, itu sangat rawan terhadap kolusi. Dan sifatnya sangat ad hoc kasuistis. Dan hampir tidak mungkin Pemda menurunkan dari 40 ke 25%. Kalaupun dikurangi 5%, pasti Inul akan nangis lagi. Yang kedua, menunggu putusan MK itu sangat lama. Jadi dari segi hukum, yang paling tepat adalah Bapak Jokowi mengeluarkan Perpu, karena itu adalah kewenangan Bapak untuk segera membatalkan pasal 58 karena menyangkut 20 juta nasib karyawan yang menurut Pak Haryadi masif tenaga kerja yang rata-rata pendidikannya adalah tidak terlalu tinggi. Itulah akhir dari diskusi kita. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang kami hormati mendengarkan permohonan kami ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV dengan hot roomnya setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dengan host satu-satunya di Indonesia yang adalah ahli hukum dan ganteng, yaitu Hotman Paris. Terima kasih. Mari kita ke depan, Pak. Gini. Sini, Nul. Sini, Pak.
Metro TV.